Jadi sebelum balik itu bonus. Belum ada catatan, yang ada hanya kebaikan. Ketika kita belum balik melakukan dosa, itu tidak dicatat dosa. Karena penanya malaikat diangkat. Ini HP-nya, Bu. Penanya malaikat diangkat, anak kecil sampai dia balik. Penanya malaikat diangkat, jadi tidak tercatat. Nah, sejak kita balik itulah, maka terjadilah fase amalan ini. Jadi sejak kita balik, misalnya umur 11 tahun, sampai kita wafat, tidak ada perbuatan kita yang tidak tercatat. Kebaikan akan dicatat kebaikan, kejelekan akan dicatat kejelekan, sedikit pun catatan itu tidak akan menzolimi kita. Kita tidak akan dianiaya oleh catatan itu. Catatannya tidak akan berdusta. Baik dicatat baik, buruk dicatat buruk. Itulah amalan. Dunia ini tempat kita melakukan suatu. Ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Dan itu semuanya dibatasi waktunya. Tidak lama dan sangat sebentar sekali. Kemudian setelah itu, Allah menentukan waktu kehidupan manusia beragam. Ada yang 1 hari usianya, ada yang 1 minggu, ada yang 1 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Jadi beragam Allah menentukan. Dan kita tidak bisa campur tangan dengan ketentuan itu. Itu namanya iman kepada qada dan qadar. Kita meyakini saja dan nggak bisa campur tangan. Kita mau kirim surat berkali-kali kepada Allah minta dipanjangkan umur kita 1000 tahun pun nggak bisa. Itu hak prerogatifnya Allah. Tiap-tiap Allah memberikan ketetapan itu masih menjadi hikmah kebaikan buat kita. Kalau ada anak baru lahir kemudian dia meninggal dunia, itu bukan keburukan. Kalau ada balita kemudian meninggal dunia, bukan juga keburukan. Tetapi Allah memberikan kebahagiaan buat dia. Bahkan ketika orang tuanya yang kemudian mendapatkan karunia berupa keturunan, lantas masih kecil sekali anaknya diambil oleh Allah. Allah kemudian bertanya kepada malaikat, engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku. Betul kata malaikat. Terus apa yang disampaikan oleh orang tuanya? Malaikat kemudian berkata, orang tuanya memujimu dan mengucapkan istirja. Artinya, innalillahi, orang tuanya memujimu, kemudian orang tuanya mengucapkan kalimat istirja. Apa kata Allah? Bangunkan sebuah istana di surga untuk orang tuanya, dan di gerbang istananya kasih tulisan Baitul Hamdi. Anak kecil meninggal bukan keburukan. Buat orang tuanya juga bukan keburukan. Itu menjadi sebab orang tuanya dibangunkan istana di surga. Caranya satu, orang tuanya memuji Allah dan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi, anakku ini milik Allah. Kalau kita ngerasa milik kita nggak akan siap. Itu yang bahaya. Tapi kalau inna lillahi kita merasa ini milik Allah, kita serahkan kepada pemiliknya. Pemiliknya punya kehendak, ya kita mesti ikhlas. Itulah seorang muslim yang selalu ridho dengan qada dan qadar. Allah punya ketentuan. Kalau kemudian kita tidak ikhlas dengan ketentuan Allah, nanti hati kita buruk sangka. Contoh, hari ini kita semangat sekali mau ngaji sore hari, tiba-tiba hujan. Siapa yang menentukan hujan? Kita ridho nggak? Ketika kita ridho nggak ada halangan, sampai juga kita taklim di sini. Walaupun hujan tetap aja ramai yang datang, nih kan? Ini persoalan keimanan. Ada keridhaan di hati kita. Jika tidak ada keridhaan, kita akan buruk sangka kepada Allah. Mesti akan buruk sangka. Ya Allah, kok hujan sih? Buruk sangka. Tapi kalau kita ridho, itu aman-aman saja hati kita. Menjadi tenang. Jadi dunia ini, sejak kita balik, sampai kita menutup usianya beragam Allah berikan, itulah amalan kita. Apa yang kita lakukan sedikit pun tidak akan luput dari catatan. Oke? Jadi di sini tempat kita bercocok tanam. Ya. Kasyajarotin toyibatin, kebaikan yang kita lakukan seperti pohon kebaikan. Akarnya kokoh ke dasar bumi, cabangnya menjulang ke langit, tuti ukulaha kullahin bidni rabbiha. Ketika musim buah tiba, maka pohon itu akan mengirimkan buahnya kepada kita. Di dunia kita dibalas kebaikannya, dan di akhirat kita akan panen raya.
dari yang kita tanam. Itu kalau kita melakukan kebaikan. Dunia tempatnya bercocok tanam. Tapi waktunya dibatasi, Bunda. Itu yang fase ketiga. Dipastikan kita akan masuk pada fase yang keempat, yaitu fase kubur. Ini fase jeda. Jeda dari amalan sudah in qata'a amaluhu. Kita sudah putus tidak melakukan amal lagi. Jadi nggak bisa nambah deposito amal kecuali apa yang sudah pernah kita lakukan. Nambah amal baru dari perbuatan kita nggak bisa. In qata'a amaluhu. Kita pindah fase yang ketiga itu pasti. Pasti kita akan pindah kepada fase yang keempat. Fase kubur. Disebut barzah. Barzah itu artinya dinding pembatas antara alam dunia dengan alam kubur. Ada pembatasnya. Jadi orang yang sudah sampai ke alam kubur tersebut, dia nggak akan bisa kembali ke alam dunia karena ada barzah. Ada dinding yang membatasi itu. Ngapain di situ? Menunggu. Nggak lagi berbuat apa-apa, cuma menunggu. Menunggu apa? Menunggu kiamat. Kita yang sekarang di dunia sama, kita juga sedang menunggu kiamat. Keluarga kita yang sudah di alam kubur sama, dia juga sedang menunggu kiamat. Bedanya, kita sambil menunggu masih bisa menambah deposito amal, amal soleh, amal baik. Mereka yang menunggunya di alam kubur tidak bisa lagi menambah amal baru kecuali apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Yang akan mengalirkan pahala kebaikannya. Karena nggak putus juga banyak amal yang mengalir. Yang Rasulullah garansi buat kita. Kita menunggu kiamat, masih bisa menambah deposito amal baru. Tapi ingat, mungkin juga kita menambah dosa. Bukan hanya amal soleh yang bertambah. Bisa jadi amal salah juga bertambah. Bedanya, persamaannya sama-sama menunggu. Di alam kubur itu menunggu. Kita di dunia juga menunggu. Mereka menunggu kiamat, kita menunggu kiamat, dan menunggu kematian. Ada dua yang kita tunggu di sini. Menunggu kiamat datang atau kematian lebih dulu mendatangi kita. Oke? Kita pasti akan masuk ke fase yang keempat. Itu hukumnya pasti. Fase yang kelima itu akhirat. Ketika terjadi kiamat, dibangkitkan dari kubur, kemudian kita dikumpulkan untuk hisab amal yang kita lakukan di dunia, maka kemudian setelah itu kita mendapatkan balasan. Kalau hisabnya berhasil, sukses, mempertanggungjawabkan semua waktu yang diberikan Allah serta kenikmatannya, ternyata amal soleh kita hebat, bagus, maka dibalaslah kebaikan, namanya surga. Tapi kalau kemudian kita kufur, banyak kekafiran ketika di dunia, juga dibalas di akhirat, namanya neraka. Jadi akhirat itu adalah alam balasan. Oke, balasannya adanya di akhirat. Kalau kubur itu menunggu, menunggunya ada dua macam. Ada yang menunggunya bahagia, ada yang menunggunya sengsara. Yang menunggunya sengsara itu yang disebut dengan adzabil qabri. Azab kubur. Menunggunya sengsara, itu namanya azab kubur. Azab kubur itu bukan seperti Bunda yang lihat di komik, bukan. Kalau yang lihat di komik-komik bukan kayak gitu azab kubur. Itu nanti di akhirat, itu neraka. Azab kubur itu wallahu alam, kita tidak pernah tahu, tapi Rasul menggambarkan dahsyatnya kesengsaraan yang dialami orang-orang kafir di alam kubur itu. Jadi menunggu, ada yang bahagia di taman surga, ada yang menunggunya di tepian jurang neraka. Hufrotan min hufarin niro, ada yang di Raudatul Jannah. Ada dua tempat menunggu di alam kubur itu. Itu tergantung amal kita. Kemudian dibangkitkan sampailah kita di alam akhirat, yaitu balasan. Setelah itu selesai semuanya, wa ilaihi roji'un, akan kembali pulang kepada Allah. Asalnya kan dari Allah, kembali kepada Allah. Asalnya tidak ada, kita menjadi tidak ada. Oke, sekarang kita baca dalilnya. Yang nomor 1, surah Al-Hadid ayat 20, surah ke-57. Siapa duluan yang mau baca? Silakan baca artinya, boleh Bunda? Ta'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Artinya aja. Iya.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melelaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senangan yang menipu. Masya Allah. Dunia hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan. Nanti ada ayat lain yang mengatakan hanya tempat bersenda gurau. Dunia hanya sandiwara. Dunia hanya sinetron yang berepisode sinetronnya itu. Ada episode sedih, ada episode bahagia, ada episode tertawa, ada episode menangis, ada episode sulit, ada episode mudah, macam-macam episode bakal dilalui. Itulah dunia. Lihat perumpamaannya yang saya garis bawahi. Kamatsali ghaitsin a'jabal kufara, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Lalu kamu lihat warnanya berubah menjadi kuning, kemudian dia gugur dan hancur. Itu kehidupan dunia. Kita ini dulu Ranu masih gagah, masih sehat, masih seger. Lama-lama kering, kemudian warnanya jadi kuning, kemudian gugur dan hancur. Semua daun tanaman yang mengagumkan petani itu nggak selamanya hijau. Dia akan kering, maka akan gugur daun itu. Buahnya pun akan berhenti berbuah. Dan tidak ada lagi buahnya. Dia akan hancur. Ini kehidupan dunia. Pasti. Dulu kita kanak-kanak. Mana kanak-kanak itu? Nggak ada. Dulu kita remaja. Mana? Remajanya mana? Nggak ada. Lewat begitu saja. Dulu kita menjadi pemuda-pemudi. Mana pemuda-pemudinya? Nggak ada. Begitu saja berlalu. Cepat sekali rasanya waktu itu. Oke? Seperti hujan, kemudian tanamannya tumbuh subur, bikin kagum petani. Nggak lama kering, kemudian kuning, kemudian gugur dan hancur. Tanamannya kayak gitu. Manusia seperti itu, kata Allah. Ini ayat-ayat amsal, ayat-ayat perumpamaan. Pertanyaannya, kita nih yang di majlis ini udah kering apa udah kuning? Pasti akan gugur, pasti. Nggak mungkin daunnya bertahan terus, itu nggak mungkin. Pasti daunnya akan gugur. Ya, indah sekali ini Allah buat perumpamaan. Nah, persoalannya Bunda, bukan kapan kita gugur. Persoalannya bukan kapan kita pindah ke alam yang keempat. Persoalannya bukan kapan kita mati. Karena kalau pertanyaannya kapan, itu mutlak haknya Allah. Yang ditentukan itu cuma waktu. Waktu kematian kita itu sudah ditentukan. Kita nggak bisa campur tangan. Tetapi di mana, sedang apa, itulah pilihan kita. Kalau kapan, kita nggak punya kewenangan apa-apa. Itu haknya Allah. Tapi lagi apa dan di mana, itu pilihan kita. Ingin meninggal yang dalam keadaan baik, itu pilihan. Ingin meninggalnya dalam keadaan tidak baik, itu juga pilihan. Ingin meninggal di tempat yang baik, itu pilihan. Meninggal di tempat yang tidak baik, itu juga pilihan. Ingin meninggal dalam ibadah, itu pilihan. Ingin meninggal dalam maksiat, itu juga pilihan. Ingin meninggal di masjid, itu pilihan. Ingin meninggal di tempat maksiat, juga pilihan. Allah nggak menentukan kematian kita di mana, Bu. Yang Allah tentukan kapan. Kapannya yang ditentukan. Kalau di mana, sedang berbuat apa, itu namanya nikmat kemerdekaan untuk memilih. Fa'alhamaha fujuroha
wa taqwaha. Silakan pilih yang fasik atau yang takwa. Silakan pilih ibadat atau maksiat. Silakan, kata Allah. Itu pilihan. Dan nikmat memilih itu Allah tidak berikan kepada makhluk yang lain. Malaikat nggak dikasih nikmat pilihan itu. Kita lihat, kalau kemudian kita mendapatkan pilihan, hati kita penuh dengan nuansa keimanan yang baik, kita pasti akan memilih amal soleh. Karena kita ingin mati, akhirnya husnul khotimah. Tetapi kemudian, ada hal lain yang menjadi pilihan. Ingin tetap pilih bertahan di dunia ini, atau ingin tetap memilih segera bertemu dengan Allah. Ini yang dialami oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Baca hadis yang nomor 2 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau sehat, tidak seorang nabi pun diwafatkan selain diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Kemudian ia disuruh memilih untuk tetap hidup di dunia atau wafat. Tatkala beliau sakit dan kepalanya berada di pahaku, beliau pingsan beberapa saat, kemudian sadar dan membelakangkan pandangan ke atap, kemudian berujar, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasih yang tertinggi." Aku berkata dalam hati, ini berarti beliau tidak lagi memilih untuk tetap bersama kami. Dan Aisyah berpaham bahwa itu adalah ucapan yang beliau perdengarkan kepada kami. Lanjut Aisyah, itulah akhir ucapan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yaitu, ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang tertinggi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih. Jadi para nabi itu, para rasul, sebelum kematiannya itu mereka mendapatkan penawaran dari Allah melalui malaikatnya. Dalam hal ini Jibril yang menawarkan. Rasulullah sakit itu di rumah yang didiami Aisyah radhiyallahu anha. Rasul posisinya di pangkuan istrinya. Kepalanya Rasul di pangkuan istrinya. Di sebelahnya ada putrinya Fatimah Az-Zahra, ada menantunya Ali bin Abi Thalib, dan ada maulanya Fadl bin Abbas di kamar itu. Yang di kamar itu nggak tahu kalau malaikat Jibril sudah sampai. Sudah mengucap salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Malaikat Jibril mengucap salam ketika mau mencabut nyawa Rasul. Dan itu berlaku buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia akan datang kepada kita ketika mau mencabut nyawa kita. Jibril-nya bakal mengucap salam kepada kita. Udah syaratnya 3. 1, kita istiqomah menjaga akidah, keimanan. Jangan berbuat syirik. Yang kedua, kita istiqomah dalam ibadah. Yang ketiga, kita istiqomah dalam akhlakul karimah. Jika ini kita jaga betul istiqomah, ketika kematian kita datang, Jibril akan mengucap salam kepada kita. Itu berlaku buat umatnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menawarkan. Ini kayak kalimatnya disampaikan oleh Aisyah di sini. Kira-kira begini Bun kalimatnya. Muhammad, apakah engkau memilih tetap memperjuangkan agama Allah di bumi bersama sahabatmu, atau engkau memilih bertemu dengan Allah, Rabbmu? Aisyah, karena kepala Rasul di pangkuannya, yang paling mendengar itu Aisyah apa yang Rasul ucapkan. Terdengarlah kalimat ini, Allahumma rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Aku memilih bertemu kekasih yang paling tinggi. Aisyah kaget. Loh, Rasul seperti sedang menjawab sebuah pertanyaan. Padahal di situ ada Jibril yang menanyakan kepada Nabi. Aisyah nggak tahu kan kalau ada Jibril. Diulang oleh Rasulullah. Ar-rafiqul a'la. Aku memilih bertemu kekasih yang tinggi. Ditawarkan. Muhammad, apakah engkau memilih tetap hidup di dunia, memperjuangkan agama Allah bersama para sahabatmu,
atau engkau memilih bertemu dengan Allah Tuhanmu? Jawabannya Ar-Rafiqul A'la. Aku memilih bertemu kekasih yang paling tinggi. Lah yang kedua ini tidak berlaku buat kita umatnya. Bunda. Ketika takdir kematian kita datang, kita sudah bertemu Ijrail nggak mungkin menawarkan kita. Apakah engkau ingin tetap hidup bersama anak cucu dan keluargamu atau memilih bertemu dengan Allah? Seandainya tawarannya begitu, jawaban kita apa? Kayaknya kita nggak mau pisah sama anak cucu. Seandainya ditawarkan, coba deh Bu. Ditawarkan nih sama Ijrail nih. Bu, ingin tetap kumpul dengan keluarga di dunia, apa pilih bertemu Allah? Nih Ijrail nawarin nih, Ijrail nih. Kira-kira kita jawabnya yang mana? Kayaknya banyak alasan kita nih. Para sahabat itu orang-orang yang dibina langsung oleh tangannya Rasul. Dididik langsung oleh Rasul. Hidup berdampingan dengan Rasul. Sehingga mereka punya kualitas keimanan. Yang kualitas keimanan itu mengikuti Rasulullah. Salah satunya mereka rindu bertemu Allah. Itu para sahabat. Ini bukan Rasul lagi. Sudah jelas kalau Rasul. Dan semua nabi sebelumnya ketika ditawarkan jawabannya sama, Bun. Ar-Rafiqul A'la. Aku memilih ketemu Allah. Semua nabi. Nggak ada yang milih bertahan. Cuman kita aja nih yang milih bertahan. Banyak alasan kita tuh, banyak alasannya. Oh, anak saya kan belum gede. Cucu saya masih butuh saya. Aduh, macam-macam. Kita nggak siap. Intinya itu. Faktornya apa? Faktornya keimanan. Nah, sahabat Rasul dibina langsung oleh Rasul. Mereka punya kualitas keimanan seperti itu. Orang-orang yang rindu dengan kematian. Ketika ada undangan perang misalnya. Membela agama Allah melawan orang-orang kafir. Oh, berlomba-lomba paling depan. Sampai ada seorang ibu. Suaminya meninggal dunia. Dia punya seorang anak laki-laki sudah remaja. Ada peninggalan harta suaminya, ada uang beberapa dinar, disiapkan untuk pernikahan putranya. Nanti ibu carikan pasangan buat kamu. Dicarikan oleh si ibu. Ada wanitanya, sudah ketemu, sudah merancang waktu untuk akad pernikahan. Tidak sengaja si ibu mendengar Umar bin Khattab ceramah. Isi ceramahnya Umar menggugah keimanan tentang janji Allah di akhirat. Salah satunya tentang bidadari di surga yang Allah janjikan. Si ibu ini, begitu ceramah Umar itu masuk ke kolbunya dia. Pulang dia merenung gitu. Akhirnya dia putuskan, anaknya nggak jadi dinikahin. Uang yang ada, dibelikan peralatan perang. Dia beli baju besi segala macam. Oleh anaknya dikatakan, nak, besok ada undangan perang. Berangkatlah, nak. Mama berharap kamu menikah dengan bidadari yang Allah janjikan di surga. Kalau kamu gugur sebagai syahid di jalan Allah. Dahsyat sekali. Si anak ini begitu taat kepada ibunya. Dia berangkat ke medan perang bersama rombongan kaum muslimin. 1, 2, 3 hari belum kembali. Ketika seminggu pulang perang, satu persatu sahabat datang membawa luka-luka di badannya. Panjang mata si ibu ini. Mana putranya itu? Sampai kemudian Khalifah sampai Umar bin Khattab ketika itu. Ditanyakan, Khalifah di mana putraku? Namanya putranya Ibrahim. Apa kata Khalifah? Dia gugur sebagai syahid. Si ibu langsung jalan, tertunduk pulang ke rumahnya, dia berwudu, dia pakai mukenanya, dia gelar sajadah, dia sholat. 2 rakaat. Setelah sholat, dia tertidur di atas sajadahnya. Ketika tertidur, dia bermimpi. Anaknya sedang bersanding dengan bidadari dengan memakai mahkota di surganya. Kemudian dia segera menemui Khalifah menceritakan mimpi yang baru saja dialaminya. Khalifah mengatakan itu mimpi yang benar. Dia bersyukur sekali anaknya dinikahi dengan bidadari. Kalau kita jangan, Bro. Kalau mau ngelamar aja. Gak usah dibeliin baju perang. Ini persoalan kerinduan, Bro. Rindunya ke sana, bukan rindunya ke sini gitu. Rindunya ke sana. Sehingga muncul kalimat Ar-Rafiqul A'la ini, Masya Allah. Sampai segitunya. Orang-orang yang dibina Rasul itu beda punya kualitas. Sehingga mereka tergolong orang-orang yang merindukan. Coba kita lihat. Halaman kedua yang nomor 3. Silakan lanjut.
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah mencintai berjumpa kepadanya. Sebaliknya, siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Hadis riwayat. Nah, ini jelas nih. Siapa yang tidak suka bertemu Allah, Allah pun nggak suka ketemu dia. Coba. Kalau ditawarin sama kita seperti tadi, tetap milih kumpul dengan keluarga apa milih bertemu Allah? Sebaliknya, siapa yang tidak suka bertemu Allah, Allah pun nggak suka bertemu kita. Ini kalimatnya. Allah pun nggak mau. Allah pun benci ketemu kita. Lihat psikologinya, kita ada posisi di mana? Psikologi kematian, 1, kita mengetahui diri kita akan mati. 2, kita percaya kita akan mati. 3, kita yakin kita akan mati. 4, takut mati. 5, rindu mati. Nomor berapa? Nomor 1, orang yang nggak beriman juga tahu dirinya akan mati. Nomor 2, orang yang tidak beriman juga dia percaya dia akan mati. Kalau yang ketiga yakin, orang yang yakin dia akan persiapkan untuk menghadapi kematian itu kalau yakin. Yang ketiga takut mati, yang kelima rindu mati. Nomor berapa kita? Rindu ya? Belum Bu, minimal yakin deh. Yakin ya? Yakin, kalau yakin kita akan siapkan. Gitu, kita akan siapkan. Nah, sahabat sampai pada taraf kerinduan, Bun. Sehingga ketika ada undangan perang, mereka berlomba-lomba paling depan. Ketika kemudian pulang perang, mereka selamat, tidak gugur sebagai syahid, tapi badannya penuh darah, penuh luka, dia akan menangis berhari-hari. Ketika kemudian Rasul menghadapi sahabat seperti itu, didatangi. Kenapa kau begitu sedih dan berduka? Bukankah kemarin kita sudah memenangkan perang, kata Nabi. Apa jawab dia? Bukan darah yang kutangisi ya Rasul. Bukan luka yang kutangisi. Kenapa berangkat kemarin perang, aku kembali pulang dengan selamat. Aku berharap gugur sebagai syahid bertemu dengan janji Allah. Itu rindu namanya. Kalau kita pulang selamat, bikin selamatan. Nah, itu kita. Mesti itu. Iya kan? Tradisi kan? Wah, di kampung-kampung sering saya dapat undangan acara apa nih? Selamatan Ustaz. Udah, selamatan terus. Mereka menangis karena ada kerinduan di sini. Rindu dengan kematian. Ini binaannya Rasul, generasi pertama Islam. Mereka rindu. Lah ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah itu nggak bisa tinggal di Madinah. Terus dia pergi dari Madinah. Sampai kemudian dicari Bilal, dijemput Bilal oleh khalifah. Untuk kembali, Bilal nggak mau. Sampai ditawarkan jadi gubernur. Bilal nggak mau. Begitu dikatakan, Bilal, azan deh di Madinah. Datang dia. Ketika dia azan sampai di asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak sampai kalimat itu selesai, tersungkur Bilalnya menangis. Nggak sanggup menyebut nama Muhammad di situ. Dia berangkat ke Syam dan nggak balik lagi ke Madinah. Kenapa? Pengen buru-buru nyusul Nabi. Pengen itu, udah nggak sanggup. Pengen buru-buru. Itu ada kerinduan namanya. Nah, kita belum sampai kalau rindu main. Sampainya diyakin dah, nggak apa-apa dah, yakin dah. Kita siapkan sudah. Dan begitu sampai kemudian di alam berikutnya, fase yang keempat, alam kubur, alam menunggu, alam barzakh. Apa yang dialami di situ? Yang dialami di situ, lihat yang nomor 6. Nomor 6 dari Ibnu Umar. Silakan yang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal, huniannya akan diperlihatkan baginya di waktu pagi dan sore, atau entah neraka atau surga. Lantas dikatakan kepadanya, inilah hunianmu, yang demikian terus berlaku hingga kiamat tiba. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Lihat kalimatnya. Jika salah seorang di antara kalian meninggal, sudah di alam kubur posisinya, huniannya, tempat tinggalnya nanti setelah terjadi kiamat,
akan diperlihatkan baginya pada pagi dan sore hari. Surgakah atau neraka? Malaikat kemudian mengatakan, hadza maq'aduka, inilah tempat tinggalmu. Hatta tub'atsa ilaihi, yang demikian berlaku hingga hari kiamat tiba. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap pagi malaikat datang ke alam kubur. Setiap sore malaikat datang ke alam kubur. Menemui para penghuni alam kubur itu. Ngapain malaikat? Menunjukkan tempat tinggal yang nanti akan didiami setelah kiamat. Kalau itu orang yang soleh, beriman, ini loh istana surga yang nanti akan kau tempati. Nanti sore malaikat balik lagi. Itu setiap hari kata Nabi sampai hari kiamat. Pagi setelah subuh sebelum matahari suruk, sore setelah asar sebelum matahari tenggelam. 2 kali malaikat datang ke sana. Kalau itu orang yang kafir, maka ditunjukkan, ini loh tempat tinggalmu nanti di neraka. Minimal 2 waktu ini, jangan pernah lewat mendoakan orang tua kita. Minimal 2 waktu ini. Setelah subuh dan setelah asar. Subuhnya jangan kesiangan, asar jangan kelewatan. Jangan sampai malaikat keburu datang ke alam kubur nemuin orang tua kita belum mendoakan dia. Minimal 2. Tapi kan nggak cukup kalau cuma 2 waktu ya. Kita tambah waktu yang lain kan? Kita tambah waktu-waktu yang istimewa. Minimal 2 waktu. Betapa indahnya ketika kita sholat subuh di awal waktu. Kita sholat asar di awal waktu. Setelah sholat kita mengangkat tangan mendoakan orang tua kita. Malaikat belum datang, kita sudah mendoakan lebih dahulu. Insya Allah istana surga yang ditunjukkan. Ketika doa-doa kita dikabulkan Allah. Orang tua kita dirahmati di alam kuburnya dengan doa-doa kita. Bukan buat orang tua kita, buat kita. Kelak nanti kita yang di alam kubur, anak kita juga bakal sibuk mendoakan kita. Kalau sekarang kita rajin mendoakan orang tua kita. Ini keadaan di alam kubur. Sehari 2 kali, pagi dan sore. Sampai kiamat, tiap hari malaikat datang. Pagi datang, sore datang. Kemudian yang paling dinanti oleh mereka apa? Yang paling dinanti adalah paket. Paket hadiah yang membahagiakan. Dalam hadis turunannya itu dikisahkan oleh Rasulullah. Ada orang tua yang kemudian berbahagia sekali mendapatkan kiriman. Ditanya malaikat, ini siapa yang mengirimkan? Gitu. Malaikat berkata, anakmu sedang beristighfar untukmu. Itu kebahagiaannya luar biasa. Ketika banyak orang yang berjejal-jejal mengantri, ternyata nggak ada doa dari dunia kepada dia. Anaknya nggak mendoakan, saudaranya nggak mendoakan, kemudian kerabatnya nggak mendoakan. Luar biasa, gersangnya luar biasa. Minimal 2 waktu ini. Oke? Bukan buat orang tua kita, tapi buat kita. Kelak jika kita sudah ada di alam kubur. Kemudian setelah itu pun juga tidak berlangsung lama, Bunda. Kuburnya juga akan berakhir kan? Setelah terjadinya kiamat, dibangkitkan. Oke? Yang nomor 7. Dari Aisyah. Silakan yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian dikumpulkan dengan keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dihitan. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu sama lainnya bisa melihat auratnya? Nabi menjawab, keadaan ketika itu lebih dahsyat sehingga memalingkan mereka dari keinginan yang seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Rasulullah menyampaikan betapa dahsyatnya hisab di padang mahsyar. Ketika terjadinya kiamat, dibangkitkan kita dari kubur. Manusia pertama yang Allah ciptakan sampai terakhir. Semua dibangkitkan. Ada 3 keadaan Nabi menggambarkan dahsyat di sini. 1, tidak beralas kaki. Yang kedua, telanjang. Yang ketiga, tidak dikhitan. Aisyah kemudian bertanya, ya Rasul, nanti menjadi gaduh, kata Aisyah.
Bagaimana mungkin laki-laki perempuan dikumpulkan di satu tempat yang jumlahnya entah berapa miliar manusia yang Allah ciptakan? Kumpul semuanya telanjang, kata Aisyah. Apa nggak jadi ribut ya Rasul? Tanya Aisyah. Apa jawab Nabi? Keadaannya sangat mencekam. Boro-boro mikirin orang lain. Menengok diri sendiri selamat atau tidak hisabnya, itu sudah menjadikan dia tidak bisa menyaksikan siapapun. Ini sebuah gambaran kedahsyatannya hisab. Orang telanjang semua pun, bugil, nggak ada yang peduli. Coba kalau sekarang bugil bareng-bareng di Stadion Senayan gitu. Bencana kan? Ini nggak peduli. Itu gambaran kedahsyatan. Rasul memberikan gambaran betapa dahsyatnya. Tidak memperhatikan orang lain, bahkan bertanya pun enggak kepada orang lain. Orang tua dengan anaknya pun sudah nggak mau peduli. Tali nasabnya putus ketika hisab. Kita lihat ayatnya. Yang nomor 8. Surah Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Tidak ada lagi pertalian nasab. Fala ansaba bainahum, di antara mereka. Tali nasab putus pun. Orang tua dengan anak, kakak dengan adik, itu kan tali nasab. Nggak ada. Itu ketika hisab. Maka muncullah kalimat nafsi, nafsi. Masih? Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Pada hari itu putus tali nasab di antara mereka, wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Gimana keadaan lo? Wah, nggak ada pertanyaan itu. Boro-boro mau nanya. Orang bugil semuanya kita nggak peduli. Semuanya tertunduk melihat dirinya masing-masing. Terus orang tua di mana posisinya? Nggak bisa nolong anaknya. Ketika hisab, anaknya nggak bisa bantu orang tuanya. Ketika hisab, lihat ayatnya yang nomor 9. Surah Luqman ayat 33. Lanjut. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Ya. Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya syai'an sedikit pun. Di mana? Di padang mahsyar pun. Ketika hisab nggak bisa. Hisab masing-masing. Bapaknya, ibunya, anaknya masing-masing aja. Kakak, adik kita masing-masing. Tali nasab putus, saling bertanya pun nggak. Cukup nggak amal kamu? Kalau nggak cukup, aku bagi sedikitnya. Nggak ada. Kecuali salah satunya sudah selesai. Anaknya sudah selesai hisabnya lebih dahulu. Ternyata dia lebih soleh daripada mamanya. Dia ahli Quran anaknya. Taat ketika hidup di dunia. Hisabnya sebentar. Selesai hisabnya. Ketika selesai sebentar hisabnya, dikawal malaikat menemui Rasulullah SAW. Inilah hari yang Allah janjikan kepadamu waktu di dunia. Ayo aku antar. Rasul sudah menunggumu di depan pintu surga. Diajaklah anak ini oleh malaikat. Ini janji Allah yang diberikan kepadamu ketika di dunia. Begitu di tengah jalan, anak itu menghentikan langkahnya. Dia nggak melangkah tuh, dia diam. Ayo Rasul sudah menunggumu, kata malaikat. Dia diam aja. Ada apa denganmu, kata malaikat. Anak itu ngomong begini. Di mana ibuku? Di mana ayahku? Mereka belum selesai hisabnya. Ini hari yang Allah janjikan. Ini karena amal solehmu ketika di dunia. Ayo, Rasul sudah menunggumu. Dia diam aja. Di mana ibu dan ayahku? Dia belum selesai hisabnya, kata malaikat.
Aku ingin bersama mereka, kata anak itu. Lalu malaikat menyampaikan kepada Allah kejadian ini. Apa kata Allah? Jemput kedua orang tuanya. Itu yang disebut syafaat. Syafaat itu bukan hanya dari Nabi, bukan hanya dari Rasul Muhammad, bukan hanya dari Al-Quran, tapi anak bisa menyampaikan kepada orang tuanya, dan sahabat bisa bersaksi nanti di padang mahsyar. Ini sahabat namanya, Bu. Ya Allah, dia teman saya di majlis taklim. Kita bisa begitu. Sehingga jangan kumpul di majlis maksiat. Nanti saling bersaksi. Iya, ya Allah, aku maksiat bersama dia tuh. Enak. Syafaatnya bahaya. Maka anak itu, orang tuanya belum selesai, dijemput, Bu. Dipegang tangan ibunya, dipegang tangan ayahnya, baru dia jalan menemui Rasulullah. Itu syafaat. Tapi ketika hisab, nafsi-nafsi. Bapaknya nggak bisa nolong, anaknya juga nggak bisa nolong. Tapi kalau sudah selesai salah satunya, anaknya, maka anak itu bisa mengajak orang tuanya. Itu namanya syafaat. Persoalannya, kita tidak bisa mengandalkan. Walaupun anak kita, nggak bisa kita, ada orang anaknya 11, cucunya 33. Dia ngomongnya begini, Ustaz, saya mah santai aja sekarang hidup di dunia. Kadang-kadang saya nggak sholat asar, nggak sholat isya. Kenapa santai, Bunda? Saya bilang, anak saya 11, cucu 33. Kalau saya meninggal, tuh yang doain saya banyak. Saya mah nyantai aja, kata. Nggak berani menjamin kayak gitu. Nanti di akhirat, itu yang bakal nolong saya, anak-anak saya. Saya kasih surat, saya bilang, Bun. Judulnya surat pernyataan. Di bawahnya ada matre 100.000. Tanda tangani. Isinya begini. Kalau aku meninggal dunia, aku jamin 100% semua anak cucuku akan mendoakan aku di 5 waktu sholat mereka. Berani nggak tanda tangan? Kalau aku meninggal, aku jamin semua anak cucuku akan mendoakan aku di 5 waktu sholatnya. Berani nggak kita tanda tangan? Nggak berani. Artinya apa? Kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa, walaupun anak kita. Kita harus menyiapkan sendiri. Karena nafsi. Nah, Masya Allah. Sudah, akhirnya selesai hisabnya, ada 2 jalan yang Allah janjikan sebagai alam balasan. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kita berharap bertemu Rasulullah di telaganya. Rasul nunggu di depan pintu surga itu ada telaga, namanya telaga Rasulullah. Nunggu di situ. Begitu sudah selesai hisab, umatnya datang ke situ. Oleh Rasul dikasih air minum dari telaga itu, Bun. Dikasih air minum, silakan minum air. Bertemu Rasul kita di situ. Ini cara kita memasuk surga. Begitu sudah selesai semua, baru Allah sampaikan kepada kita ketika itu, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian kumpul bersama hamba-hamba yang sudah aku ridhoi. Begitu sudah selesai semua, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Nabi Muhammad paling depan mengibarkan panji tauhid, la ilaha illallah. Paling depan tuh Rasul bawa panji tauhid. Jadi yang bisa ngajak masuk ke dalam surga itu Rasulullah. Makanya orang nggak boleh fanatisme. Dengan apapun nggak boleh. Misalnya fanatik organisasi itu nggak boleh. Fanatisme itu nggak boleh. Kalau fanatik nggak ada ismenya itu masih dibenarkan. Tapi kalau sudah ada ismenya, jangan. Karena nggak bisa ngajak ke dalam surga. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Isad, Jamiah Wasliyah, ada Wahabi, segala macam. Itu cuma mengantarkan sampai ke pintu surga. Tidak mengantarkan ke dalam. Yang ngajak masuk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semuanya harus terikat dengan itu, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti bikin baleho yang agak gede, kita reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Reuni majlis taklim kliniknya Bunda Hajar Ratna. Bikin baleho, kita reunian gitu. Dilamunin boleh. Dibayangin boleh, indah kali reunian, nanti ada yang bawa jengkol, ada yang bawa apa, kita reunian di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang pasti, Bun. Ini yang dikatakan bahwa manusia adalah makhluk akhirat. Bukan dunia. Ini cuman halte, bukan terminal tujuan. Terminal tujuannya akhirat. Mudah-mudahan sekarang sudah 1447 Hijriah. Tahun ini kita lebih istiqomah dalam beragama, dalam beribadah.
Dan mudah-mudahan sampai takdir kematian kita datang, kita sedang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya asalnya kita tidak ada, kemudian kita akan kembali menjadi tidak ada. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga di sisa kehidupan kita selalu berada pada jalan lurus yang Allah ridhoi, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Pertanyaannya ditulis, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, karena saya mau pamit duluan. Jadi yang mau bertanya nanti ditulis saja Bun, nanti bulan depan kita bahas lagi ya. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dilanjutkan door prize-nya nanti Bun. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.